Master Yen, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Gimana nih perjalanan bisnisnya di tahun 2022? Apakah implementasi inovasinya sudah berjalan? Atau justru tertunda dan akhirnya nggak jadi-jadi? Tenang aja, karena hari ini kita akan membahas mengenai percepatan adopsi teknologi di era digital ekonomi. Tentu saya sudah bersama seorang pakar, ada dua orang pakar. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Michael Piotrisno, Country Hybrid IT Director HPE Indonesia, dan Bapak Rudy Rusli, General Manager Sales Master System Infotama. Halo Bapak-Bapak sekalian. Halo Ino. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana Pak Michael? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Nah, tadi di awal kan saya udah bilang kalau kita hari ini mau bahas tentang gimana sih cara adopsi, percepatan adopsi teknologi di era digital ekonomi. Ya, seperti yang kita tahu ya Pak, sekarang teknologi itu benar-benar berkembang pesat, apalagi sejak adanya COVID ya di dunia gitu. Semua orang mau nggak mau ya akhirnya melek teknologi nih. Nah, kalau Pak Michael sendiri ngelihat tren ini seperti apa? Nah, ini menarik sekali kalau bicara tren adopsi teknologi. Mungkin dalam 24 bulan terakhir luar biasa. Banyak perubahan dengan adanya COVID. Saya bilang sih percepatan adopsi teknologi itu diakselerasi ya kalau kita sebutnya. Jadi kalau mungkin teman-teman master yang bisa lihat di screen juga, saya sampaikan bahwa Menteri Perdagangan kita Pak Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia gitu ya, berkembang dari 44 miliar dolar gitu menjadi 323 miliar dolar diproyeksi di tahun 2030, dan itu perkembangannya luar biasa. Itu dari 4% GDP kontribusi dari ekonomi digital itu mungkin di 2030 akan mencapai 34% kontribusi dari ekonomi digital terhadap overall GDP di negara kita, dan itu luar biasa menurut saya. Dan kalau mungkin kita lihat sedikit balik lagi ke digital ekonomi, kita bicara mengenai percepatan pertumbuhan enterprises mengadopsi digital kalau saya lihatnya. Jadi kalau CEO kami Antonio Neri mengatakan bahwa saat ini going to be digital itu is no longer option, jadi is already being strategic imperative atau strategic decision yang harus dieksekusi oleh enterprises. Kenapa? Karena ya kalau Ino sama Ruru punya mobile phone, coba hampir semua mobile phone kita isinya udah super app kan. Benar. Apapun itu, e-commerce ya, lifestyle, food, semuanya di sana gitu. Dan beragam loh ya, nggak cuma satu brand ya, macam-macam brand gitu. Jadi kalau saya lihat sih di era digital ini, saya catatnya ada dua ya, currency gitu. Kalau mungkin kita sebutnya batu bara, minyak bumi, zaman dulu currency gitu ya, ataupun mata uang. Sekarang kita melihatnya di era digital ini udah ada dua, satu data, dua user experience. Nah, kenapa kita sebut data? Karena dengan berkembangnya digital platform dari enterprises, itu pertumbuhan data di mobile devices kita luar biasa. Bayangkan satu mobile device isinya sekian banyak super app, dan data kita di sana semua. Artinya pertumbuhan data di setiap device dari retail user kayak kita itu luar biasa. Kemudian experience, nah itu juga menurut saya juga another currency. Kalau ternyata Ino nggak nyaman dengan salah satu aplikasi, easily Ino pindah. Kalau Ruru nggak nyaman dengan satu aplikasi e-commerce, pindah juga ke e-commerce yang lain. Artinya user experience itu sekarang sangat menentukan mengenai keberhasilan dari korporasi itu sendiri. Dan kalau kita lihat eksplosif data yang terjadi, yang tadi saya sebut di mobile devices, kenapa? Karena tahun 2025 kita akan punya sekitar 55 miliar devices itu terhubung. Bayangin pertumbuhan data di edge device itu luar biasa. Lalu kemudian 82% leader dari korporasi sudah mengatakan bahwa mereka akan going to be stay WFO gitu ya, work from home gitu ya. Dan itu kita lihat menghadirkan banyak digital experience baru, kayak mungkin real time collaboration, unified collaboration mungkin di kantor-kantor. Mungkin nanti dulu juga bisa cerita di master system seperti apa adopsinya. Lalu kemudian kita lihat ada fintech, edutech gitu. Kemudian ada kita sebutlah autonomous driving car gitu ya. Banyak sekali pertumbuhan teknologi terjadi di era 24 bulan terakhir. Itu dari saya. Ya, nah saya tertarik banget nih sama yang tadi Pak Michael omongin tentang data dan customer experience as a new currency nih. Nah mungkin Master Ian ya bisa dibayangkan. Kita tuh sekarang saat ini mungkin di device kita masing-masing kita tuh punya berbagai aplikasi.
Kita bisa punya, misalnya kita mau makan ada aplikasinya sendiri, kita mau pesan baju online ada aplikasinya sendiri. Dengan beragam aplikasi itu tentunya kita kalau misalnya nggak nyaman dengan satu aplikasi, kita bisa saat itu juga uninstall ya Pak ya. Nggak ada loyalitas. Sekarang udah nggak kenal ini ya brand ya, pokoknya murah. Experience-nya bagus dan ternyata bisa memberikan dampak yang lebih baik ke kita untuk penggunaan aplikasinya, ya kenapa enggak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan itu berarti teknologi ini harus benar-benar diperhatikan, betul ya Pak ya? Oke, sekarang saya mau ke Pak Roro nih. Kalau tadi Pak Michael sudah cerita tentang tren teknologi seperti itu, Master System sendiri melihatnya seperti apa Pak? Oke, jadi ya saya setuju sih sama yang si Mike bilang tadi kan sejak pandemi ini tuh luar biasa gitu ya adopsi teknologi gitu ya. Jadi kalau misalkan di tahun pertama pandemi, which is 2020, kita tuh melihat adopsi teknologi yang berhubungan dengan kolaborasi itu tinggi banget gitu, melonjaknya tuh tinggi banget. Jadi yang tadinya mereka kerja di office gitu kan, akhirnya kan mereka harus bekerja di rumahnya masing-masing, terpencar gitu kan, masing-masing gitu ya. Jadi ya teknologi kayak misalkan workflow, terus gitu approval, tanda tangan digital, itu tuh bener-bener adopsinya tuh tinggi banget gitu ya, banyak yang nyari, banyak yang implement juga nih. Di tahun kedua pandemi ada lagi yang kita melihat itu benar-benar ledakan permintaan, yaitu adopsi dari public cloud. Jadi ya tapi sebelum pandemi itu sendiri kan juga ya cloud itu kan juga udah mulai banyak gitu ya traction-nya di market gitu kan. Jadi ya customer itu menginginkan biaya yang akuisisi yang lebih murah, teknologi gitu kan, terus gitu agility gitu kan, terus gitu elasticity. Nah itu kan semua bisa didapat dari cloud gitu ya. Betul. Jadi yang kapan dia membutuhkan dia dapat on demand. Nah terus gitu kalau dia tidak membutuhkan lagi ya dia cuma tinggal delete gitu, dia nggak usah bayar lagi gitu kan. Nah jadi kalau misalkan dari sisi kita gitu melihatnya itu public cloud itu meningkat amat sangat banyak. Bro, itu real time collaboration yang tadi Ruru cerita itu nggak cuma di enterprise customer? Enggak. Medium juga? Iya. Oh, okay. Didorong dengan ini juga sih si prinsipal itu juga mengadakan campaign gitu kan, mengadakan campaign dia yang tadinya mungkin diskonnya santai itu sekarang diskonnya ya kayak diskon 11 atau diskon 12 gitu ya. Udah sama kayak ini ya, platform penjualan online ya. Iya. Oke. Karena adopsi cloud ini jadi jadi tren, dan dengan hadirnya dua provider cloud dunia yang bangun data center di Indonesia, tentunya itu juga kita nggak bisa menutup mata bahwa ternyata teknologi cloud ini trennya benar-benar nyata, apalagi di Indonesia ya. Mungkin masih ada yang menutup mata, udah mungkin cloud buat kalangan yang memang mau agile banget aja gitu. Tapi ternyata semuanya sebenarnya butuh ke arah sana. Nah sekarang saya mau ke Pak Mike lagi nih, gimana Pak pandangan Bapak tentang itu? Iya, jadi kalau kita tarik mundur sedikit, jangan ngomongin mengenai adopsi cloud dulu ya. Kalau kita bicara adopsi cloud, mungkin saya, Roro, 2 dekade terakhir udah pakai cloud experience. Ya, email kita masing-masing sebetulnya udah bentuk nyata dari retailer user kayak kita, udah pakai cloud 2 dekade lalu. Gitu ya. Jadi nggak bicara public cloud dan lain-lain, tapi cloud sendiri udah diadopsi oleh kita semua. Nah, tapi kalau kita tarik mundur sedikit dari experience, kenapa sih korporasi mesti melihat cloud itu sebagai tren gitu ya? Mungkin teman-teman masternya bisa lihat di screen ya. Jadi kalau kita lihat ada 4 challenge nih yang dihadapi atau dialami oleh teman-teman gitu. Pertama mengenai agility gitu ya. Bagaimana kalau enterprises itu yang tadi saya bicara mengenai pengen ke arah digital atau sudah execute digital initiative, ternyata mesti berpikir bahwa platform yang mereka mesti bangun atau infrastruktur yang mereka punya mesti agile enough gitu, flexible enough untuk mendukung kebutuhan bisnis sendiri gitu ya. Karena pada saat kita bicara going to be digital dengan user yang meningkat pesat tiba-tiba, itu bisnis workload membutuhkan IT yang cukup agile. Nah yang kedua adalah bagaimana kemudian infrastruktur juga mesti bisa menyediakan kemampuan scale. Bukan cuma scale up, juga scale down. Ya, kalau kita bicara promo 33 lah, 44 gitu ya. Nah itu kan ada booster transaksi yang terjadi di tanggal segitu ya. Misalnya contohnya kalau infrastruktur tidak mendukung ke arah scale up maupun scale down, nah itu pasti akan berat menyesuaikan dengan kebutuhan user. Dan ingat ya, itu kaitannya sama experience kan. Kalau experience jelek, waduh easily pindah tuh ke tiga yang lain gitu ya. Benar. Kira-kira gitu.
Nah, lalu yang ketiga kita lihat ada cost ya, atau biaya. Lalu bagaimana si enterprise ini mampu menyediakan infrastruktur yang secara biaya juga terukur. Jadi saya yakin IT head ataupun IT CIO gitu ya sudah berbicara sama CFO dalam mungkin 24 bulan ini bagaimana tetap memprioritaskan bisnis, tapi juga IT tetap bisa dikembangkan gitu. Nah, dari sana kita melihat kebutuhan untuk memprediksi cost supaya mungkin tidak memberikan biaya capex yang tinggi tapi bisa terukur pemanfaatan biayanya gitu. Ya, kita sebutnya pay per use gitu ya, membayar apa yang kita gunakan gitu. Lalu yang keempat, complexity, kita melihat tadi dulu cerita kenapa customer pindah ke area public cloud atau mengadopsi karena mungkin mereka merasa kesulitan untuk memanage infrastruktur yang terlalu berat, walaupun ternyata manage multi cloud itu tidak mudah ternyata. Nah, ini nanti kita akan coba lihat di perjalanan diskusi berikutnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat sendiri dari sisi pengadopsi teknologi, mungkin teman-teman Mas Rim bisa lihat juga di screen bahwa kita lihat adopsi on-premise as a service atau memanfaatkan teknologi sebagai bentuk service itu udah adopsinya tinggi. Nah, sementara cloud itu sendiri sebetulnya adalah pemanfaatan as a service juga modelnya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ada pertumbuhan compound annual growth rate sampai 58% dari pemanfaatan on-prem infra sebagai service gitu. Nah, tentunya kalau HPE ngelihat bahwa going to be cloud menurut kami itu experience ya. Teman-teman Mas Rian bisa lihat di layar bahwa going to be cloud itu hanya experience bukan end destination. Layaknya kita punya experience terhadap public cloud sendiri. Nah, ini yang kita ingin bawakan experience public cloud itu ke on-premise gitu. Nah, di mana customer bisa dapat simplicity, dapat agility gitu ya, flexibility payment, dan kita melihat 90% enterprises rata-rata sudah mengadopsi konsep hybrid cloud tadi gitu. Oke. Berarti memang mungkin Mas Rian nih biar kebayang ya, kayak misalnya kita atau satu perusahaan ngadain 11 promo, 12 di hari itu usernya itu berkembang pesat, tidak seperti biasanya. Tapi di bulan kemudian belum tentu juga usernya sebanyak itu, begitu ya Pak ya. Dan nggak mungkin kan kita punya fleksibilitas yang tinggi kalau kita nggak mengadopsi hybrid cloud gitu ya Pak. Oke, berarti di sini kita lihat bahwa hybrid cloud ini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan sebagai salah satu solusi yang ideal ya Pak untuk diimplementasikan. Setuju. Oke, kalau Pak Ruru, gimana Master sistem memandang itu Pak? Karena tadi abis denger Mike cerita gitu ya, ini jadi keinget ada pengalaman pribadi sih ya, maksudnya pengalaman dari tim saya juga gitu ya. Jadi sepanjang 3 tahun ini gitu ya, jadi sebelum pandemi gitu ya, at least saya udah ketemu tuh 3 customer sih yang tadinya dia full public cloud, terus segitu dia turun lagi ke on-prem. Kenapa Pak? Nah, yang cukup ekstrim ini satu gitu ya. Jadi kalau misalnya Ino tanya kenapa gitu ya, jadi ini kejadian di tahun lalu. Dia naik di cloud itu mungkin bulan 10 ya kalau saya nggak ingat gitu ya. Jadi pas di bulan Februari dia tiba-tiba ngubungin ke kita lagi gitu, tolong dong yang server saya ini udah putus maintenance-nya, tolong di renew gitu, sambil kita minta tolong tim kita itu untuk sizing yang udah di cloud kalau mau diturunin lagi, ini gimana biayanya gitu ya. Jadi itu salah satu kasus yang ekstrim gitu ya. Jadi kalau misalnya Nino tanya kenapa, itu alasan dia itu biaya sih. Oke, karena biaya ya. Karena biaya, jadi ini jadi kayak kontradiktif gitu ya. Tadi kan aku bilang kan murah gitu ya akuisisinya gitu kan. Nah, sekarang ada customer yang turun karena biaya gitu. Jadi setelah ditanya lebih lanjut gitu ya. Jadi ini kalau aku lihat salah satunya tuh karena mirip kayak waktu teknologi VM itu tuh baru diadopsi sama industri gitu ya. Jadi yang tadinya server itu, kalau mau beli server itu mungkin nunggu 4-6 minggu gitu kan. Nah, begitu ada teknologi VM kan dia cuma tinggal klik kanan, dia bikin virtual server jadi gitu kan. Nggak usah nunggu server lagi gitu kan. Gampang banget. Nah, tapi kan dulu kalau misalkan mau bikin VM itu kan dibatasin sama IT admin. Dan terus gitu server yang di on-prem-nya kan. Kalau misalkan udah nggak mampu ya udah dia nggak bisa bikin VM lagi kan. Nah, begitu di cloud open
resource-nya kan boleh dibilang kan nggak terbatas. Nggak terbatas ya, limitless. Dia mau bikin Dia mau bikin VM apa aja berapa bisa. banyak pun juga ya bebas-bebas Iya, aja gitu kan. Betul. Yang sering apa namanya terlepas itu tuh mungkin kalau aku lihat jadi dia udah bikin, dia lupa gitu bahwa itu tuh bukan di on-prem. Jadi dia bikin ya dia mesti bayar terus gitu kan tiap bulan gitu kan. Ya, Pada saat dia apa namanya ini belum implementasi belum live gitu ya, belum go live gitu. Jadi dia bikin percobaan untuk apa namanya salah satu aplikasinya dia lah. Dia lupa delete, go live, Itu biaya semua gitu kan, jadinya kan bengkaknya luar biasa. Nah, housekeeping. Oh. Nah, housekeepingnya lupa. iya betul. Jadi apa namanya itu cukup mengagetkan banyak customer gitu sih. Jadi loh kok biayanya kita tuh bengkak banget gitu ya, yang tadinya diprediksi cuma mungkin X, tapi ternyata gara-gara dia lupa melakukan housekeeping dan juga di drive dengan mudahnya bikin virtual machine gitu ya bengkak juga sih akhirnya biayanya sih. akhirnya bengkak juga. Dan ini kayaknya nggak disadari banyak bisnis di luar sana ya, Pak Michael, Pak Ruru ya. Banyak yang nganggep ini ya udah pokoknya implementasinya nanti murah. Going to be the cloud itu nanti semuanya jadi murah. Padahal ya nggak serta-merta begitu juga ya Pak ya. Saya melihatnya sih mungkin edukasi ya, jadi konsep ya. Jadi kalau kita bicara mau public, mau hybrid, mau private cloud, sebetulnya semuanya bagus gitu. Biaya sebetulnya bisa dikontrol selama usernya diedukasi secara benar, secara proses gitu. Dan tentunya tidak bisa over deploy juga. Sama sebetulnya fisik juga kalau over deploy juga nggak pernah cukup servernya kan. Cuma kalau server nggak cukup kan dia nggak bisa minta tambah, jadi dia mesti mikir gitu. Nah kalau public cloud kan mungkin dari dulu bilang terbuka kesempatan dia untuk pakai terus kan, selama dia memang punya kredit, ya dia akan bayar gitu. Dan memang akan jadi bola gunung es ya, makin lama makin mahal kalau nggak diperhatiin gitu. Ya betul, berarti apa ya? Memang kalau penggunaan cloud ini harus diperhatikan dengan baik ya Pak, supaya jangan sampai nanti biaya yang tadinya kita kira murah ternyata jadi bengkak gitu. Oke, nah sekarang saya mau bahas lagi tentang hybrid cloud yang tadi Pak Michael udah sempat cerita. HPE punya apa sih Pak untuk membantu bisnis? Misalnya ada yang mau ke hybrid cloud? Ini menarik. Jadi kalau kita bicara offering apa yang HPE punya, jadi kita sudah launch sebetulnya teknologi yang kita sebut dengan GreenLake gitu ya, HPE GreenLake. Kita sebutnya Edge to Cloud Platform si GreenLake ini. Jadi GreenLake pada dasarnya menyediakan yang tadi saya cerita, experience public cloud dihadirkan di on-premise, dihadirkan di colocation, dihadirkan di site-nya teman-teman Masterian gitu. Karena teman-teman yang bisa lihat di screen, kita hadirkan data dan aplikasi yang live di edge, di colocation, di data center ataupun di public cloud bisa di-manage oleh GreenLake ini sendiri, dan kita hadirkan layanan public cloud itu ke customer. Nah, apa yang kita sebut dengan GreenLake ini adalah kita berikan flexibility melakukan self-service layaknya di public cloud. Yang tadi Ruru bilang provisioning VM, bikin VM, ya kan, itu ada di dalam service-nya GreenLake. Lalu kemudian pay per use. Nah, flexibility payment, kita nggak mesti bayar apa yang kita nggak pakai, jadi kita hanya bayar apa yang kita pakai gitu. Lalu kemudian scale up, scale down yang tadi saya cerita, kemampuan untuk melakukan upgrade capacity on demand di on-prem itu juga disediakan oleh GreenLake. Jadi nggak cuma public cloud yang menyediakan itu, sebetulnya private cloud dengan konsep GreenLake atau hybrid cloud dengan konsep GreenLake itu juga disediakan. Kemampuan bisa scale up, scale down, menyesuaikan dengan tadi promo ya, entah itu 3 Maret, entah itu 4 April, promonya itu dimungkinkan di dalam konsep GreenLake gitu. Lalu kemudian manage for you. Jadi HPE dan Master sebetulnya bisa memanage infrastruktur layaknya Masterian register ke public cloud. Kan public cloud juga di-manage oleh provider ya. Nah dengan konsep hybrid, dengan konsep GreenLake, nah itu juga bisa di-manage. Dan again, asetnya kelihatan loh. Ini asetnya duduknya fisiknya itu ada on-prem gitu ya. On-prem. Gitu. Nah kalau public cloud kan kita nggak tahu ya itu perangkat ada di mana. Kalau itu kan kita aware bahwa physically barangnya masih ada. Gitu. Terkait dengan on-prem itu juga mungkin ya tadi saya mau nambahin gitu ya. Jadi saya cukup banyak ketemu customer yang mau adopsi HRIS software gitu ya, yang basisnya di cloud. Nah cukup banyak buat mereka yang mau adopsi HRIS di cloud ini tuh data payroll-nya itu tuh nggak mau ditaruh di cloud, itu dia harus ditaruh di on-prem. Oh iya. Jadi ya itu kan data berkaitan dengan gaji, dengan sensitif insentif ya, gitu kan. Nah itu kan sensitif gitu kan. Nah jadi ya balik lagi
boleh dibilang maksudnya mereka minta teknologinya di hybrid sih. Jadi kayak misalkan approval absen, terus udah gitu cutinya itu bisa di cloud. Tapi data-data gajinya tuh tetap mereka minta taruh di data centernya mereka gitu. Jadi ya balik lagi ya hybrid sih kayak Mike tadi bilang sih jadinya sih. Ya dan pada dasarnya GreenLake nyediain service typically hampir sama dengan public cloud. Jadi kalau teman-teman master yang bisa lihat di screen, kita bicara mulai dari compute as a service, orang-orang ngertinya mungkin elastic compute, kita bicara networking as a service, storage as a service, atau even layer di atasnya seperti virtual machine, container as a service, kita disediakan di platform GreenLake itu sendiri, karena pada dasarnya ini adalah edge to cloud platform ya, artinya service apa yang master yang pilih atau choose dari GreenLake platform ini sendiri, sebetulnya itu bisa di-execute dan bisa dirasakan layanannya gitu. Atau even yang lebih tinggi ya seperti contoh misalnya SAP HANA as a service ataupun backup and recovery as a service, even sampai ke business continuity as a service. Nah ini layanannya cukup luas gitu. Nah ini ada satu ilustrasi yang sangat bagus nih buat teman-teman student kalau teman-teman bisa lihat di screen ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa menghemat biaya dengan konsep as a service. Jadi kalau yang kita lihat sebetulnya di layar, kalau teman-teman master yang melakukan pembelian perangkat, sebetulnya itu ada di layar di garis orange ya. Jadi melakukan pembelian secara capex gitu. Tapi apa yang terjadi sebetulnya konsumsi yang terjadi menggunakan diilustrasikan dengan garis purple gitu, garis ungu. Jadi sebetulnya yang dikonsumsi itu jauh lebih kecil daripada apa yang di capex-kan atau dibeli di awal. Nah sementara sama halnya dengan public cloud. Kalau public cloud kan apa yang dibayar itu adalah apa yang dipakai. Nah konsepnya GreenLake juga sama. Yang akan dibayar oleh teman-teman masternya dengan GreenLake ini adalah apa yang ada di garis ungu tadi. Gitu. Nah apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada program kebutuhannya naik atau ada spike sama. GreenLake itu menyediakan sebetulnya on-demand capacity untuk bisa langsung dikonsum. Sama seperti public cloud. Pada saat itu juga pada saat itu juga, karena kita sudah menyediakan buffer capacity di dalam infrastruktur on-prem yang ada di data centernya customer melalui konsep hybrid cloud atau GreenLake tadi gitu. Berarti kita nggak perlu takut kalau misalnya bulan depan nih kita mau 11 gimana Betul, nih? langsung siap sebetulnya tanpa mesti nunggu barang 4-6 minggu lagi gitu. Kira-kira begitu. Nah ini adalah konsep yang menarik bagaimana kita melakukan pembiayaan yang fleksibel dengan konsep GreenLake tadi. Oke, flexibility adalah kunci. Betul. Kita ambil quote-nya kayak gitu ya. Oke, tadi kita udah ngomongin hybrid cloud sebagai salah satu strategi untuk mempercepat adopsi teknologi di era digital ekonomi ini. Nah, sekarang saya mau bahas satu lagi nih Pak, yang memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ini adalah hal yang sudah kelihatan di depan mata dan harus kita sadari bersama. Jadi saya mau bacain ada satu data nih Pak. Ada penelitian yang memprediksi kalau di tahun 2031 serangan ransomware itu bisa terjadi sampai setiap 2 detik gitu. Berarti kan ini permasalahan yang serius ya Pak ya. Setiap 2 detik ada serangan ransomware. Saya nggak ngebayangin misalnya tim IT nih baru ngelarin yang satu nih kasusnya, yang lainnya udah ikut. Gimana kalau semuanya kena dan itu waktunya benar-benar mepet-mepet banget gitu. Sementara kalau kita balik lagi tuh sama yang tadi, customer experience as a new currency, kita kan nggak mungkin ngebiarin customer kita mengalami kendala dan ya itu kita bisa aja membuat mereka justru jadi berpaling atau berpindah dari aplikasi kita ke kompetitor gitu dengan mudahnya. Karena hal itu, gimana Pak melihat itu? Ya cyber threat ya. Cyber ada threat feedback ya. nggak? Cyber threat. Gimana Pak? Cyber security di master system. Cyber security sih kalau misalkan ada kebutuhan ya itu mah udah ngomongan standar ya, maksudnya sebelum pandemi juga udah jadi bread and butter-nya master system juga gitu. Jadi ya waktu masih semua data itu ditaruh di data center, orang-orang kerja di office itu juga udah jadi salah satu fokus kita gitu lah ya. Nah tapi ya apalagi sekarang dengan hybrid cloud dan segala macamnya itu, jadi orang udah kerja di rumah lah, terus begitu data yang tadinya cuma ada di data center sekarang tapi ada di cloud juga gitu kan. Jadi ya ya kita juga punya teknologi yang maksudnya kita juga harus beradaptasi gitu kan. Jadi saat ini master system juga punya teknologi yang bisa menjamin gitu ya, memproteksi user baik dia di on-prem, di office maupun di remote area, kayak misalnya di rumah-rumah.
untuk mengakses data yang ada di data center maupun yang di public cloud atau misalkan yang ya terletak dimanapun lah gitu datanya gitu ya. Paling tidak dari network ya, di-protect Ya. Ya, jadi kalau kalau kita lihat sedikit mengenai yang tadi Ino sebut cyber security, cyber threat gitu ya. Sebelum saya masuk lebih detail mengenai apa sih yang sebenarnya HP bisa hadirkan, kalau kita lihat data sebenarnya market research third party kayak ESG market research itu mencatat bahwa 51% korporasi itu melihat bahwa data security dan protection itu sebagai prioritas nomor 1. Sebagai prioritas nomor 1. Jadi saking pentingnya nih di dalam era saat ini. Saking pentingnya ya Pak. Lalu kemudian kita juga lihat 84% organisasi itu ngalamin yang tadi Ino sebut ransomware threat lah, paling tidak ngalamin ada threat yang mengancam mereka gitu. Ini bahkan sebelum pandemi berlangsung. Sebelum pandemi berlangsung. Betul. Saat ada pandemi itu justru semakin gencar Ya ya Pak. karena semuanya lebih gampang diserang kan ya, jadinya. semua going to be digital kan. Orang-orang going to be digital platform, user makin banyak gitu. Ya kompetisi makin tinggi. Mungkin juga cyber kan nggak cuma data dari hacker ya. Bisa juga jadi kompetisi kan. Nah, lalu kemudian kita lihat juga ternyata di luar dari yang tadi 50% organisasi bahkan suffer dari unrecover data loss. Jadi once kita dihajar sama ransomware, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena data itu dikunci sama mereka. Walaupun kita punya server, itu datanya nggak bisa diakses gitu. Karena di lock sama mereka kan. Bahasa kasarnya kalau mau di unlock ya mesti bayar. Atau mesti ada yang kita compensate gitu. Iya. Nah, HPE pada dasarnya menyediakan satu solusi yang kita sebut dengan Zerto. Zerto ini adalah teknologi atau produk yang kita akuisisi di tahun 2021. Ini adalah pionir di area cloud data management, business continuity protection, dan juga ransomware protection. Jadi Zerto pada dasarnya menghadirkan layanan yang terintegrasi dari use case baik itu untuk disaster recovery, baik itu untuk continuous backup, baik itu untuk lakukan long term retention, data mobility bahkan. Dan Zerto pada dasarnya bekerja sama dengan multiple ekosistem partner dan juga cloud provider. Jadi sederhananya gini, kalau misalnya kita sebutlah organisasi lagi running operasional gitu ya, teman-teman bisa lihat di layar juga, lagi running operasional, kemudian ternyata di jam 10 kena ransomware attack. Apa yang biasanya enterprises lakukan? Wah, mereka akan panik karena data kekunci. Betul. Akan cari ke IT team, kira-kira sehari yang lalu pernah lakukan backup atau lakukan backup reguler nggak? Kalau lakukan backup reguler, mungkin dia bisa menyelamatkan data yang 24 jam yang terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat jam 10 dihajar, jam 10 kemarin atau 24 jam yang lalu melakukan backup. Oke, kita bisa restore data itu. Tapi masih aman ya Pak datanya? Kita tetap kehilangan tapi data 1 hari. Karena 24 jam yang lalu kan. Betul. Lalu kemudian kalau kita bicara, enterprise sudah punya teknologi snapshot. Mereka mungkin snapshot jam 6 pagi sebelum kejadian jam 10. Tapi tetap masih ada 4 jam data loss. Masih ada 4 jam data yang tidak masuk ke dalam sistem kan. Karena waktu jam 10 dihajar sebetulnya nggak bisa akses apa-apa. Ya. Kalaupun dibalikin yang jam 6 pagi masih ketinggalan 4 jam data yang tidak tercatat gitu. Itu jam rawan ya Pak. Dimana kita kirim informasi email. Nah, Zerto pada dasarnya menghadirkan granularity data protection karena saya bisa membantu klien melakukan restore data mereka 3-5 second sebelum kejadian. Secepat itu Pak, 3-5 second. Wow. Data yang 3-5 second yang lalu dibalik. Bukan masalah cepatnya aja, tapi data yang tadinya dihajar jam 10, jam 9:59 menit 55 second itu bisa saya balikin ke sistem. Artinya dia cuma kehilangan data tuh paling tidak 3 atau 5 second. Okay. Luar biasa dibandingkan mereka kehilangan data sampai 1 hari yang lalu atau 6 jam yang lalu atau 4 jam yang lalu. Nah, Zerto itu memungkinkan ke arah sana karena kita melakukan continuous data protection melalui konsep journal base ya. Jadi selama customer basisnya menggunakan VM gitu ya atau VMware, itu kita melakukan proteksi melalui virtual protection group. Nanti kita bisa pilih kita mau retain data itu per 3 detik atau 5 detik dan itu terus selama sebulan. Jadi bayangkan kalau kita dihajar hari ini misalnya kita bisa balikin 5 detik sebelumnya atau balikin mungkin yang sehari sebelumnya karena jurnalnya masih dicatat. Even balikin ke 2 minggu sebelumnya pun masih bisa. Kalau kita mau cari data itu. Terlepas dari teknologi apa yang dia punya gitu ya? Betul. Asalkan mereka basisnya di atas apapun ya. Asalkan mereka duduknya di atas VMware. Karena Zerto bekerja untuk VMware Virtual Machine. Jadi saya kan pernah melihat teknologi ini juga. Jadi maksudnya itu tuh terikat sama merek storage tertentu. Nggak ada. Agnostik.
Jadi Zerto ini pada saya agnostik, tidak mengikat ke brand apapun dan bisa berdiri di teknologi manapun. Dan yang lebih hebat dari konsep ini bukan cuma sekedar data protection, saya bisa melakukan data mobility. Mindahin customer dari on-prem-nya mungkin running pakai VMware dengan mungkin server HPE misalnya. Saya mau pindah data mobility VM itu, baik itu aplikasi dan datanya dipindah ke misalnya AWS atau dipindah ke Azure gitu. Itu bisa di-migrate secara online. Nah ini yang luar biasa. Dan di migrate-nya pun nggak mesti di atas VMware, bisa running di atas AWS Virtual Machine. Jadi beda platform hypervisor format memungkinkan. Nah ini yang luar biasa. Jadi tidak cuma berbicara mengenai data protection, kemudian business continuity, tapi bicara mengenai data mobility juga kita mampu lakukan dengan Zerto ini. Nah ini adalah salah satu konsep di mana kita membantu klien pada saat mereka ternyata, kalau master kan membantu memproteksi, tapi kalau ternyata tetap kena hajar, kita bisa paling tidak recover data yang tadi di 5 second sebelumnya, sehingga mereka punya data granularity yang lebih bagus. Oke, untuk tim panik-panik ajaib kayak saya sih kayaknya butuh banget ya. Benar. Saya diteleponin bos, mana data kamu yang 1 menit lalu? Waduh, saya panik tuh pasti ya. Dan balik lagi itu apa namanya? Mungkin kalau ngomong security gitu ya. Jadi balik lagi budaya sih. Maksudnya budaya kita juga, walaupun maksudnya IT memproteksi dengan teknologi secanggih apapun gitu ya. Coba saya tuh masih ketemu gitu loh, apa namanya, user yang misalkan kerja di kafe gitu ya, dia lihat flash disk nganggur, dia pikir ketinggalan nih, bolehlah saya ambil, saya colokin gitu. Itu maksudnya itu tuh jalan masuknya ransomware yang termudah gitu kan, karena dia dengan sukarela dia colokin ke laptopnya tanpa tahu gitu kan itu isinya apa gitu loh. Bukan serangan itu ya Pak, lebih ke menyerang diri sendiri. Sukarela sih. Sukarela menyerang diri jadi sendiri. Balik lagi ya budaya sih. Jadi ya yang tadi Mike bilang gitu ya, jadi secanggih apapun kita proteksi, cuma kalau misalkan kan apa namanya, mungkin masternya pernah ketemu gitu ya, ada teknologi itu people, proses teknologi gitu ya. Jadi saya lebih sering ketemu tuh problemnya tuh di people sih. Bahkan di people ya Pak, belum bisa ke prosesnya. Oke. Nah itu kan memang apa ya, sesuatu yang harus kita hadapi dengan serius, karena kan masalahnya data perusahaan, dan apalagi kalau sampai data customer juga terserang gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang serius, yang memang harus kita hadapi dengan maksimal gitu ya. Dan ternyata HPE dengan Zerto mampu melakukan itu, bahkan tadi recovernya 3-5 detik sebelum ya Pak ya. Betul, sebelum penyerangan sebelum kejadian ya. Jadi setelah kejadian kita bisa recover data itu di 3-5 second sebelum kejadian. Oke. Cross any teknologi gitu ya. Iya, agnostik terhadap platform apapun, baik itu compute maupun storage. Ya, jadi kalau misalkan dia udah terlanjur punya storage yang nggak punya teknologi snapshot, ya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi lebih fleksibel ya Pak? Fleksibel banget. Oke. Tadi kita udah bahas tentang gimana cara mengamankannya. Nah, sekarang saya mau ke Pak Ruru nih Pak. Untuk apa ya, master system membantu customer semuanya di luar sana untuk membantu mempercepat adopsi teknologi, mengamankannya juga. Master system bisa bantu apa Pak? Ya kita seperti tadi aku bilang gitu, jadi kita punya servis yang cukup lengkap gitu. Jadi karena teknologi terus berkembang gitu ya, jadi kita juga kita punya konsultasi, servis, dan terus gitu implementasi, termasuk sampai kalau setelah diimplementasi, andai kata si customer ya tadi ya bekerja sama dengan GreenLake gitu. Jadi kalau misalnya si customer itu mau menyerahkan maintenance-nya, manage service-nya ke kita, itu kita juga punya sih. Jadi dari ujung-ujung lah ya, dari konsultasi, implementasi, manage service, maintenance juga kita punya untuk membantu customer mengadopsi teknologi ya tadi public cloud, security. Ya balik lagi ya terlepas si customer bekerja dimanapun, data terletak dimanapun, ya mereka tetap butuh security gitu ya. Jadi ya kita juga ada services managed security sekarang. Oke. Tapi konsultasinya gratis nih Pak? Gratis sih. Gratis dong ya. Iya, ntar tahu-tahu bayar lagi. Tapi gratis ya Pak, untuk masterian semuanya. Jadi untuk masterian di luar sana yang mungkin sudah tertarik nih, kayaknya hybrid cloud cocok ya, dan memang ideal untuk diimplementasi, atau misalnya
ada yang baru-baru ini kena serangan cyber dan terus bingung, aduh mesti gimana nih, data-data nih kan memang penting dan harus diamankan nih. Jadi mau nggak mau memang harus menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan mengadaptasi teknologi yang sesuai. Dan tadi HP Zerto ini juga sangat ideal untuk bisa diimplementasikan di bisnisnya Mas Rian semuanya. Nah, sebelum saya tutup nih, apa ada lagi yang mau disampaikan mengenai percepatan adopsi teknologi ini? Ya, kalau saya melihatnya partnership antara HPE dan Master System kan sudah lebih dari 20 tahun ya. Dan kita berkolaborasi menyediakan layanan baik itu produk, teknologi, services itu ke enterprise customer maupun small medium customer gitu ya. Dan saya lihat partnership yang kita punya dengan Master System itu luar biasa gitu. Bisa jadi North Star lah ya di teknologi industri di Indonesia gitu tentunya. Dan ya baik itu HPE selaku prinsipal yang punya produk, services, dan even after sales team pun yang bisa berkolaborasi dengan teman-teman Master System memang punya knowledge dan capability expertise yang melengkapi dari teknologi HPE. Jadi kalau kita bicara Master System, kekuatannya ya bukan hanya dari sisi teknis, solution, arsitek, dan deployment, tapi juga dari sisi finansial juga sama gitu ya, memiliki kekuatan di area sana. Dan saya lihat sebetulnya dengan adopsi digital yang ada di Indonesia dan kemudian customer pengen melihat alternatif ke area hybrid cloud karena kita percaya one size fits all gitu ya. Saya rasa momen yang bagus kalau Master Rian memang ada kebutuhan silakan hubungi mungkin teman-teman Master ataupun di HP sendiri untuk kita bisa berkolaborasi membantu teman-teman Master Rian. Oke, berarti Mas Rian kalau misalnya kita mau be more agile today, kita harus bisa mengimplementasi solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini. Baik, terima kasih Pak Michael, Pak Ruru atas perbincangan hari ini, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Mas Rian di luar sana bisa mendapatkan inspirasi dari perbincangan kita hari ini. Nah, Mas Rian semuanya yang mungkin tadi mau konsultasi dengan Master System yang kayak tadi Pak Ruru cerita, bisa langsung email ke markom@mastersystem.co.id atau bisa juga chat ke official WhatsApp-nya Master System di bit.ly/chatmessi. Free konsultasi kan Pak? Saya mau pastiin sekali lagi. Oke, Mas Rian semuanya jangan ketinggalan video-video selanjutnya yang tentunya akan gak kalah menariknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah!